Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pada siang hari ini teman-teman semua diberkati sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan puji syukur kita bisa bertemu di pertemuan kedua kali ini, dan kita akan masuk ke materi yang pertama, yakni kita berdiskusi soal definisi bahasa dan fungsinya. Nah, pembicaraan pada hari ini itu saya belum mengajak teman-teman untuk langsung masuk ke bahasa Indonesianya, tapi kita masih akan berbicara bahasa secara general, jadi bahasa secara umum, bahasa secara luas gitu ya, belum masuk ke spesifik ke bahasa Indonesia, mengingat bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia ini status kita ini sebagai masyarakat yang multilingual. Jadi Anda semua, saya yakin masing-masing ini bukan orang yang hanya mampu menggunakan satu bahasa saja, tapi bisa bahkan lebih dari dua bahasa. Karena masyarakat Indonesia itu rata-rata bahasa Indonesia itu posisinya sebagai bahasa kedua. Ya, walaupun era sekarang, generasi anak-anak sekarang itu banyak yang bahasa pertamanya sudah diduduki dengan bahasa Indonesia. Tetapi kalau melihat dari beberapa perkembangan bahasa di Indonesia, orang Indonesia itu rata-rata bahasa pertamanya adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Sedangkan bahasa Indonesia itu menduduki sebagai bahasa kedua. Dan bahasa ketiga, keempat, dan seterusnya bisa diduduki oleh bahasa daerah lain atau mungkin bahasa asing, bahasa dari negara lain seperti bahasa Inggris dan yang lain-lainnya. Nah, berbicara mengenai bahasa itu sebetulnya merupakan pokok bahasan yang kompleks, karena kita bisa berbicara banyak hal hanya dengan satu tema ini, ya. Nah, sebelum kita masuk ke hal-hal yang detail berkaitan dengan sistemnya bahasa Indonesia, saya akan mencoba mengingatkan teman-teman atau mengajak teman-teman untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang disebut dengan bahasa. Ya, apa sih sebenarnya bahasa yang memang sudah biasa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya pengen dengar suaranya Bastian. Halo Bastian. Halo. Ya, Bastian. Bastian, menurut kamu nih, bahasa itu sebetulnya apa sih? Bahasa apa ya? Apa Bas? Bentar Bu, ngumpulin nyawa. Ngumpulin nyawa tuh kayak habis bangun tidur siang ya. Satu kata aja. Menurut kamu bahasa itu apa? Boleh, kalau dua kata boleh, atau berupa kalimat juga boleh, tapi paling tidak kalau masih bingung ketika mendengar kata bahasa, itu apa yang ada dalam benak kamu? Bahasa itu apa? Ciri khas. Ciri khas? Ciri khas. Ciri khas berbicara, Bu. Ciri khas berbicara. Ya, oke. Ini sudah dilanjutkan oleh Jordan ya. Ciri khas berbicara.
Itukah yang dimaksud, Bas? Nah itu. Nah, tapi sebenarnya tahu sih maksud saya ciri khas. Jadi kalau dengar orang berbahasa itu kita tahu ya, oh itu kekhasannya siapa gitu, itu kekhasannya siapa dari mana, seperti itu ya. Ya Bu. Oke, saya mau, kita punya cewek siapa sih? Ada cewek kemarin ya? Oh, ada Ersa, betul ya? Ersa cewek ya? Coba Bu. Oh maaf. Cewek kita siapa? Ahmad. Jessica Bu. Itu Bu Ahmad. Oh, Jessica. Jessica Artati. Halo, Jess. Halo, Jessica. Iya, Jess. Gimana? Kau nggak bisa bersuara? Oke, baik. Mikrofonnya rusak. Oke, kalau gitu saya alih ke Aziz aja. Yes. Aziz. Saya bacanya gimana nih? Aziz Wicaksono atau Aziz Wicaksono? Aziz Wicak. Ya Wicak saja, Bu. Bisa lebih keras lagi? Suara kamu belum terdengar. Mic-nya pelan, Bu. Agak bermasalah. Di saya belum terdengar, nggak tahu teman-teman yang lain. Nggak ada juga Bu. Nggak ada juga Bu. Kecil Bu. Kecil Bu. Kecil sekali suaranya. Coba dibenerin dulu ya, Aziz ya. Ya, Bu. Lagi musim bermasalah ya sama mic-nya. Musim bermasalah. Oke, Bayu Julfah Nur. Ya Bu. Ya, baik. Menurut kamu bahasa itu apa? Bahasa itu cara orang berkomunikasi Bu. Cara orang berkomunikasi. Ya misalnya kan ada bahasa isyarat juga. Bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan bahasa tubuh gitu, gerakan gitu. Itu menurut saya adalah cara orang berkomunikasi Bu. Oke, cara orang berkomunikasi. Oke, baik. Nah, ini yang nanti kita akan bawa, saya akan bawa teman-teman untuk saya tarik mundur gitu ya, karena Anda kan sekarang sudah bisa menemui istilah bahasa itu dipakai untuk apa saja ya. Salah satunya tadi seperti yang disampaikan oleh Bayu bahwa bahasa itu dipakai bisa untuk penggunaannya dalam bahasa isyarat ya. Bahkan kalau di tempat saya gitu, di seni rupa itu ada yang namanya bahasa rupa atau bahasa visual seperti itu, atau bahasa gambar lah ya, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita tahu banyak tentang istilah-istilah bahasa apa, saya akan membawa Anda semuanya untuk mendudukkan kepada keaslian definisi bahasa yang sebenarnya itu apa. Ya, definisi bahasa yang sebenarnya. Kalau membaca, tapi saya yakin Anda tidak ada mata kuliah teori kebudayaan ya, karena Anda anak eksak gitu, sains, jadi tidak mendapatkan mata kuliah itu. Kalau kita bicara atau memahami, membaca buku-buku tentang teori kebudayaan, tentang kebudayaan, bahasa itu dimasukkan ke dalam salah satu unsur dari budaya. Jadi kebudayaan itu kan macam-macam jenisnya. Nah, ada seorang ahli kebudayaan namanya Kuncharaningrat. Beliau mengatakan bahwa bahasa itu menjadi salah satu dari 7 unsur kebudayaan. Di antaranya itu ada selain bahasa itu ada saya sambil mengingat-ingat ya, ada profesi, ada religi, kemudian ada juga mata pencarian, dan lain sebagainya. Nah, cuma kalau teman-teman ingat, namanya budaya itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa yang dihasilkan oleh manusia.
itu disebut dengan budaya atau budi dan daya. Budi dan daya kalau disatukan menjadi budaya. Nah, itu semua adalah hasil cipta manusia untuk memudahkan hidup. Karena sebagai solusi dari permasalahan. Seperti sekarang ini kita ini kan sudah menjadi budaya menggunakan perkuliahan, menggunakan aplikasi Zoom, menggunakan Google Meet misalnya. Ini kan sudah menjadi satu kebiasaan dan sudah menjadi budaya di kita, bukan hal yang aneh lagi. Kemarin-kemarin aneh kalau kita berapa 2 tahun belakangan jarang, belum terbiasa dengan cara seperti ini. Kemudian cara ini ada karena sebagai bentuk solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian muncullah ada aplikasi-aplikasi untuk melaksanakan pertemuan secara daring seperti ini. Penggunaan masker, ya, penggunaan masker itu sekarang sudah menjadi budaya, ya, sudah terbiasa. Dulu aneh, dulu ketika ada di perkuliahan gitu ya, luring, ada mahasiswa yang pakai masker. Kemudian saya tanya, ya, biasanya saya tanya, Mas, Mbak sedang sakit, ada pernah suatu cewek ya, seorang cewek ya, ada seorang cewek mahasiswa itu kebetulan presentasi, kelompok itu presentasi. Kemudian saya tanya, Mbak sedang sakit gitu kan? Tidak Bu gitu. Oh ya, kenapa pakai masker? Saya tanya. Waktu itu nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa aja gitu. Nah, saya tanya, kalau saya tanya, apakah pakai masker itu karena dia sedang katakanlah berlatih menggunakan cadar itu ya, kan ada tuh yang pakai cadar itu, ataukah memang karena sedang sakit atau alasan lain gitu. Kalau misalnya dia sedang tidak sakit, saya meminta untuk tolong buka maskernya gitu. Karena dari segi etika jelas, karena dia sedang presentasi, ya waktu itu dia sedang presentasi, jadi saya mohon kalau tidak sakit tolong dibuka. Kemudian kedua, kalau memang Anda sedang, maksudnya kalau memang dia mengikuti aliran-aliran tertentu yang harus menutup, ya saya tidak bisa berkata apa-apa, ya saya tidak bisa memaksa, tapi kalau tidak ada alasan, mohon untuk dibuka, karena ini etika berbicara gitu kan. Tapi sekarang kan sudah beda nih budayanya, justru kalau kita nggak pakai masker, nah kita kan diminta untuk menggunakan. Yang ini karena memang ada situasi dan kondisi permasalahan yang membutuhkan kita untuk memiliki budaya baru. Ya, nah sama dengan bahasa yang akan kita bicarakan saat ini ya, bahwa menurut budaya bahasa itu termasuk menurut teori kebudayaan di situ disebutkan Kunchara-Nirat mengatakan bahwa bahasa itu termasuk salah satu unsur budaya. Artinya menurut mereka ya, bahasa itu dibentuk oleh manusia. Bahasa itu diciptakan oleh manusia, seperti itu. Nah, tapi ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita melihat dari sisi ilmu bahasa. Ya, ilmu bahasa, yang disebut bahasa itu apa. Oke ya, tadi teman-teman sudah sempat menjawab bahwa bahasa itu, Bayu mengatakan cara untuk berkomunikasi. Ya, ada beberapa cara. Kemudian Bastian tadi menjawab bahwa bahasa itu ciri khas atau identitas. Jordan tadi ya melanjutkan ciri khas ciri khas berkomunikasi gitu, atau ciri khas berkomunikasi ya yang dimiliki oleh seorang tentunya ya. Oke, saya akan izin untuk share screen. Iya, saya senang dengan kelas ini karena Anda punya kekhasan tersendiri ya. Jadi saya memberikan pertanyaan, Anda menjawab dengan gaya Anda sendiri gitu. Kalau Anda tidak percaya diri, pasti ketika saya tanya Anda langsung browsing. Ya kan? Anda langsung berusaha untuk browsing karena sekarang mudah kita mencari sesuatu dengan cara cepat ya. Dan kalau browsing itu pasti tahu karena jawabannya akan sama. Jadi saya akan menjawab kelas 1 dengan menanyakan pada kelas 1 dan kelas yang lainnya, kok bisa jawabannya sama semua. Ketika saya cek, saya browsing juga sama.
Nah, tapi saya tanyakan tadi di kelas ini ya Anda punya kekhasan tersendiri, Anda kelas ini terlampau percaya diri untuk menjawab sesuai dengan sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Tapi justru itu yang memang kami minta. Ya, artinya kalau salah tinggal dibetulkan gitu. Kalau benar berarti tinggal diluruskan saja, kan gitu. Ya, jadi lebih bagus saya kira memang Anda bisa menjawab dengan jawaban sendiri. Dan jawaban Bastian tadi sebagai orang pertama yang saya tanya, Anda jawab. Itu kan semua yang ada di kepala Anda kan? Ada yang itu yang tertera di isi kepala Anda gitu. Ketika ditanya, oh ciri khas ya. Saya bisa langsung menerka bahwa mungkin ciri khas itu adalah ketika mendengar bahasa, kita akan langsung bisa mengetahui itu khasnya bahasanya siapa, orang mana, ya, namanya siapa, kan seperti itu. Kita akan lihat di sana ya. Baik, saya akan ajak teman-teman melihat dari sudut pandang ilmu bahasa, ya, bahwa yang dimaksud dengan bahasa itu semua hal yang sebetulnya kalau bahasa gampangnya, bahasa pertama atau bahasa primer itu adalah bahasa lisan, suara. Kalau saya menyampaikannya bahasa itu sebetulnya bunyi, ya suara. Nah, tapi bunyi apa? Bunyi yang dimiliki oleh manusia. Bunyi atau suara yang dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian apalagi kriterianya? Bunyi atau suara yang dimiliki manusia ini yang kalau didengarkan orang lain ada maknanya atau ada artinya. Ya, kriteria-kriteria teknis inilah yang mewakili atau disebut sebagai bahasa. Maka kalau dilihat dari pengertian teknis ini, maka sebetulnya bahasa itu dibentuk oleh manusia ataukah bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan? Pertanyaannya itu. Dibentuk dari kita, manusia kah? Iya, dibentuk dari kita. Soalnya dari masing-masing daerah juga bahasanya berbeda-beda gitu. Walaupun emang di Cina sendiri kan mereka punya bahasanya mereka sendiri-sendiri gitu. Sama kayak kita ada Jawa, ada Batak, ada Dayak gitu. Oke, Doni, kamu berpikirnya udah panjang, ya. Kamu nih futuristik orangnya, ya. Jadi sudah langsung kemana-mana gitu ya. Kita balik lagi sebentar ya. Jadi saya ajak teman-teman untuk kita coba balik dulu ya. Jadi di sini disampaikan bahwa bahasa itu secara teknis yang disebut dengan bahasa adalah bunyi yang dimiliki oleh manusia dan dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Dan kalau didengarkan orang lain, itu orang lain ada mendapatkan suatu arti atau makna dari suara itu atau dari bunyi itu. Nah, karena bahasa ini bisa dikatakan juga sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk berbunyi, mengeluarkan bunyi, atau memproduksi bunyi. Nah, sedangkan kalau dilihat, kemampuan memproduksi bunyi manusia tuh banyak loh. Bisa banyak, ya, berbunyi. Belum dibatasi bunyi yang dari alat ucap manusia, ya, alat ucap atau artikulator manusia yang dari mulut sampai ke dalam-dalam gitu ya. Belum, tapi bunyi itu bisa bermacam-macam, seperti misalnya, saya hanya dengan menggerakkan organ tubuh saya, itu ternyata bisa menimbulkan bunyi. Jadi kalau misalnya saya begini, ada bunyi yang saya keluarkan ya, ada bunyi. Tapi apakah ini bisa disebut bahasa? Gitu. Nah, sesuai nggak dengan kriterianya? Atau kalau teman-teman nih, manusia kan perlu detoksifikasi ya. Kita kan perlu detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh gitu. Jadi kadang manusia kalau pas waktunya detoksifikasi juga mengeluarkan suara. Betul ya? Ada suara kentut seperti itu.
Mohon maaf ya, ini bukan soal jorok, tapi ini ilmiah ya. Nah, tapi apakah itu juga bisa disebut bahasa? Nah, kriterianya adalah yang disebut bahasa itu adalah seperangkat bunyi, ya bunyi atau suara, atau kalau lebih langsung ke arah spesifik itu ke arah ujaran atau ucapan yang itu dihasilkan oleh alat ucap manusia dan kalau didengarkan orang lain itu ada maknanya. Kita tahu artinya apa, atau kita bisa menerka artinya apa. Sama seperti misalnya kita sedang bercakap seperti ini, kemudian tiba-tiba saya dengar suaranya Dito misalnya. Dito bersendawa dengan keras, wah seperti itu ya, bersendawa dengan keras. Apa yang ada di pikiran teman-teman? Apa yang ada di pikiran yang teman-teman yang lain ketika mendengar Dito bersendawa dengan suara keras? Habis Jorok Bu, nggak sopan Bu. Masuk angin, Bu. Masuk angin ya kan, ada mengatakan, wih masuk angin itu Bu, wih asam lambungnya kayaknya lagi kumat tuh. Terus kemudian habis makan pasti tuh Dito kekenyangan dan lain sebagainya. Nah, apa yang teman-teman sampaikan itu adalah makna. Apa yang Anda sampaikan itu adalah arti atau makna yang muncul hanya karena gara-gara suara. Ya, hanya karena ada bunyi yang keluar dari alat ucapnya atau artikulatornya Dito gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa itu masuk dalam kriteria bahasa. Ya, masuk dalam kriteria bahasa. Ini makanya saya ajak teman-teman untuk mengetahui dari sudut pandang keilmuan bahasa, sebetulnya yang disebut dengan bahasa itu milik manusia. Sebetulnya milik manusia ya. Jadi secara naluriah ya atau alamiah ya, secara naluriah atau alamiah manusia itu bisa mengeluarkan bunyi. Ya, mengeluarkan bunyi. Tapi yang dimaksud kriteria bahasa yang mana bunyi yang dikeluarkan dari alat ucap manusia dan kalau didengarkan orang lain ada maknanya atau ada informasi yang disampaikan. Maka kemudian kalau Dito bersendawa dengan keras berulang-ulang kali, maka Lutfi pasti akan merespon. Lutfi akan bilang, ayo datang sini tak kerokin gitu misalnya. Atau ini aku kasih antangin atau tolak angin. Karena apa? Dimaknai bahwa Dito sedang masuk angin. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, apa itu? Apa yang dimaksud dengan alat ucap manusia atau artikulator? Ya, jadi alat ucap manusia atau artikulator itu banyak, ya banyak. Kita ini punya artikulator yang ternyata ini sedang ngetren lah untuk masa sekarang. 2 tahun ini nih organ-organ tubuh ini ngetren sekali. Karena apa? Karena ini sangat berharga dan kita menjaganya. Betul. Kalau kita keluar rumah, kita tutupin betul ini. Ya, kita pakaiin masker. Sampai juga bapak-bapak yang di jalan taman siswa itu yang unik ya. Dia nggak pakai masker tapi cuman pakai galon aqua. Nah kan, yang jaga di tengah jalan itu. Untuk menutupin apa? Menutupi organ-organ tubuhnya yang sekarang ini vital untuk kita, ya. Mulai dari hidung masuk sampai ke dalam, kalau lewat mulut itu membernya banyak ya. Mulut itu ada bibir, ada lidah, gigi, langit-langit, gusi, sampai masuk ke dalam, ya kan? Kemudian sampai ke paru-paru, sampai diafragma, ini termasuk artikulator manusia. Nah, artinya organ-organ tubuh ini vital untuk membantu kita, manusia, bisa mengeluarkan suara. Jadi kalau dari salah satu organ tubuh ini mengalami gangguan, maka produksi suara kita juga ikut terganggu. Hari ini, kebetulan saya sehat, alhamdulillah ya. Jadi tidak ada terganggu dari fungsi organ-organ tubuh saya. Tapi kalau misalnya kita sedang flu, pilek, batuk,
hidung mampet, tersumbat seperti ini. Aduh, mohon maaf, hari ini mungkin saya tidak bisa banyak berbicara karena saya sedang pilek. Nah, suara menjadi sengau, hidung mampet. Nah, itu artinya bahwa produksi suara kita ikut terganggu karena ada organ tubuh kita yang mengalami gangguan. Atau mungkin teman-teman bisa membedakan. Makanya ini menjadi, kalau Bastian tadi, kalau saya kait-kaitan ya, Bastian tadi mengatakan kekhasan, Bu. Kekhasan. Iya betul, itu ya kekhasan bahasa itu. Karena suara, bahasa, suara ya, suara manusia, bunyi yang dikeluarkan oleh manusia dari alat ucapnya, itu bisa menjadikan kekhasan masing-masing orang. Antara suaranya Dito, kemudian antara suaranya Ananda, kemudian antara suaranya Ahmad, semuanya beda-beda. Karena apa? Karena organ tubuhnya nggak sama persis gitu loh, walaupun semua ada, tapi bisa jadi ukurannya berbeda, tebal tipisnya berbeda, ya ada perbedaan di sini. Bentuk giginya juga berbeda, lidahnya panjang pendeknya juga berbeda, sehingga warna suaranya ikut berbeda. Bahkan jenis pita suara itu yang sangat memengaruhi. Makanya kalau teman-teman ikut kursus vokal itu pun juga Anda dikenalkan dengan jenis-jenis vokal. Ya, karena ada perbedaan warna suara di sana. Nah, ini sangat berpengaruh ya, artikulator ini. Makanya kekhasan bahasa yang dimiliki oleh tiap orang perorangan sangat berbeda. Baik, dari sini bisa dipahami ya. Nah, untuk itu pertanyaan saya, kalau begitu dengan memahami pengertian bahasa secara teknis ini, bahwa bahasa itu bersifat naluriah, jadi sebetulnya kemampuan untuk bersuara yang dimiliki oleh seseorang dari alat ucapnya atau dari artikulatornya, yang ketika didengarkan orang lain itu ada maknanya, maka manusia itu bisa berbahasa sejak kapan kalau begitu? Sejak kecil, Bu. Sejak kecil. Oke, sejak kecilnya kapan, Ahmad? Kan bahasa itu sebuah kebiasaan ya, Bu. Jadi kita dari kecil tuh udah dengar, seperti contoh ya, Bu, saya di Indonesia dari kecil tuh udah dengar bahasa Indonesia. Jadi contoh ya Indonesia. Jadi dari kecil tuh ya ngerti bahasa Indonesia gitu, Bu. Oke. Nah, keturunan moyang, Bu. Ya, suara siapa tadi? Oe ya. Nenek moyang, Bu. Ya. Ya, halo. Suara siapa tadi? Keturunan moyang. Oke. Jadi simpulannya tadi Ahmad ya. Ahmad menyampaikan bahwa sejak kecil kita udah bisa berbahasa gitu. Cuman kurang spesifik nih Ahmad, sejak kecil kapan nih Anda bisa berbahasa gitu. Setelah kita memahami bahwa secara teknis yang disebut dengan bahasa itu adalah semua bunyi yang dikeluarkan oleh artikulator manusia, dan ini sifatnya naluriah sebetulnya, yang ketika didengarkan orang lain, orang itu paham itu suara apa, artinya apa gitu. Kalaupun tidak memahami secara langsung, tapi setidaknya orang lain yang mendengarkan bisa menerka. Apa sih itu? Artinya apa sih itu? Seperti itu. Nah, secara spesifik kira-kira kapan nih manusia itu bisa berbahasa? Sejak lahir. Sejak lahir. Ya, sejak lahir. Yang bilang setahun tadi siapa? Dari umur 0 bulan sampai 3 tahun, Bu. 3 tahun tadi itu pikiran-pikiran yang futuristik ya, Anda berpikir panjang, tapi juga ya itu 3 tahun itu bahasa yang sudah mulai bersistem, bahasa yang sudah mulai tertata sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan Ahmad tadi yang sampaikan. Kalau Ahmad bilang ya karena kita terbiasa mendengar orang berbahasa Indonesia, Bu, jadi kita pakai bahasa Indonesia kan gitu. Nah, itu ketika kita sudah mulai bisa menyerap dengan
katakanlah dengan sempurna ya. Kemudian menata produk bahasa itu sesuai dengan sistemnya. Nah, tapi sebelum itu, betul tadi yang Ananda katakan bahwa manusia bisa berbahasa itu sejak lahir. Sejak dia dilahirkan, begitu keluar, ceprat gitu, oe, gitu ya. Nah, itu sudah bisa berbunyi kan? Sudah bisa bersuara. Nah, Anda tahu nggak artinya suara tangisan bayi lahir itu? Artinya apa kira-kira? Kaget. Kaget sih. Tolong, Bu. Artinya, Bu, saya menyesal dilahirkan di dunia ini. Nah, itu tuh suaranya Ahmad itu dulu kayak gitu tuh, dia lahir tuh kayaknya menyesal dia dilahirkan oleh orang tuanya. Jangan ya. Ya. Nah, itu bayi lahir kemudian menangis itu adalah salah satu penanda informasi bahwa minimal dia sehat. Ya, minimal dia hidup dan sehat ya. Makanya ketika besok Anda semua ini calon orang tua ya, calon bapak dan calon ibu. Calon nanti Anda menunggu istri melahirkan, menunggu calon bayi Anda keluar. Nah, salah satu yang Anda nantikan itu adalah suara tangisan bayi. Jadi keluarga Anda nanti menunggu di luar ruangan, semua diam, berdoa gitu ya, senyap, sunyi itu. Menanti apa sih? Menanti suara tangisan bayi yang keluar gitu. Aduh, mana belum ada dengar suara tangisan bayinya gitu. Nah, dokter pun juga demikian. Dokter yang membantu persalinan, bidan, itu salah satu yang mereka nantikan ketika bayi itu sudah keluar, ya tangisannya. Karena suara tangisan itu menandakan si bayi ini normal, si bayi ini hidup, si bayi ini sehat. Tetapi kalau bayi yang baru lahir tanpa ada bunyi, tanpa ada suara, wah ini perlu dipertanyakan. Ya, dokter pasti akan langsung melakukan tindakan, ya apapun itu. Kebetulan dulu pengalaman saya melahirkan itu begitu melahirkan anak saya nggak nangis. Anak saya nggak nangis ini. Kemudian sama dokter itu diangkat, dijungkir. Jadi kaki ditaruh atas, kepala ditaruh bawah ya itu. Ya ini manut aja kata dokter, saya lihat saya dijungkir. Oh, ternyata kenapa dia tidak menangis? Masalahnya adalah terlilit tali pusar. Jadi tali pusar itu melilit dari leher sampai badan gitu. Jadi sama dokter diputar, kemudian diambil tali pusarnya, baru nangis. Nah, gitu lega ya, ibunya juga lega, dokternya pasti juga lega itu. Nah, karena dari tangisan bayi itu menginformasikan seperti Ahmad tadi ya, seperti ceritanya Ahmad, begitu dia lahir nangis itu dia bilang merasa kenapa aku dilahirkan ini kayak gitu ya. Sudah keluar di dunia itu langsung bisa lihat ada kekecewaan gitu. Jangan ya. Lahir ya bahagia ya. Saya lahir, saya sehat, saya hidup gitu, memberikan salam pada semuanya dengan suara tangisan. Karena memang sesuai dengan umur, ya baru bisa dengan suara tangisan, tapi tangisan itu menyimpan makna yang dalam ya. Jadi nanti teman-teman kalau udah jadi bapak, udah jadi ibu, Anda akan tahu, oh ini tangisan seperti ini tuh dia minta makan misalnya. Oh, suara tangisan seperti ini haus, minta minum, minta susu. Oh, suara tangisan seperti ini dia sakit ya. Oh, suara seperti ini dia kedinginan misalnya. Itu kita tahu ya, kita tahu. Tapi ya baru memang itu cara yang baru dia lakukan. Nanti kalau caranya udah bisa kayak Anda, malah takut nanti orang tuanya. Tiba-tiba lahir udah bisa langsung mengeluarkan kalimat-kalimat lengkap, kan aneh. Ya itu aneh bin ajaib ya. Belum pernah ada yang terjadi seperti itu. Nah, itu dari yang kita diskusikan ini,
Semoga teman-teman bisa memahami bahwa saya mengantarkan Anda untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang disebut dengan bahasa yang sekarang ini kita pakai. Cakupannya sangat luas sekali, bahwa bahasa itu sebetulnya milik manusia. Ya, yang memang nah ini saya kembalikan lagi, sebetulnya kita sudah dianugerahi itu oleh Tuhan. Ya, jadi kita ini sudah dianugerahi bahasa untuk bisa bersuara, bisa berbunyi, untuk bisa memberikan informasi pada orang lain, selain kita dianugerahi akal dan pikiran, ya, sebagai makhluk Tuhan yang tertinggi. Nah, nanti bertambahnya umur itu kemudian, ya, bahasa yang sudah dibekali oleh Tuhan tadi akan berkembang. Bahasa kita ini akan mengalami perkembangan, ya, sesuai dengan umurnya, dan kemudian berlanjut menjadi sebuah bahasa yang berbudaya yang tadi Anda sampaikan. Ini dipengaruhi oleh orangnya, dipengaruhi oleh penuturnya, di mana dia tinggal dengan siapa saja, lingkungannya seperti apa. Nah, itu salah satunya yang akan membentuk bahasa itu tadi. Bahasa ini langsung merujuk pada fungsi besarnya. Kalau kita mendengar kata bahasa, di kepala kita itu komunikasi. Jadi kalau kita mendengar kata bahasa, kata yang kedua yang ada dalam pikiran kita itu komunikasi. Memang betul bahwa fungsi besar bahasa ini digunakan untuk komunikasi. Maka ada definisi praktis dari bahasa. Kalau ditanya, beberapa mahasiswa kalau ditanya, bahasa itu apa, Mas? Bahasa itu apa, Mbak? Oh, bahasa itu alat komunikasi, Bu, gitu. Oke, saya tanya lagi, fungsinya bahasa apa, Mas? Oh, fungsinya untuk alat komunikasi, Bu. Loh, kok sama jawabannya? Pertanyaannya beda loh, kok jawabannya sama? Gitu kan? Ya, karena ini tadi di benak kita, ya, di benak kita, kalau kita mendengar kata bahasa, itu ada kata komunikasi yang ada di sampingnya. Ya, maka pengertian bahasa secara praktis itu adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi. Berupa sistem lambang bunyi ya. Jadi bukan bunyi lagi. Kalau tadi kan masih berupa bahasa lisan, bunyi. Tapi di sini sudah berkembang menjadi sistem lambang bunyi yang pasti masih memiliki makna dan juga dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, maka kalau dari awal tadi saya mengatakan bahwa bahasa primer yang disebut dengan bahasa itu sebetulnya adalah suara, bunyi. Jadi kita ini begitu lahir kan langsung bisa menangis. Langsung kita belum bisa berbahasa bersistem seperti sekarang, tapi mungkin baru bisa kalau dengar bayi ya, kita bicara soal bayi ya. Dengar bayi itu kan dia baru bisa mama, seperti itu. Jadi baru bunyi saja yang dikeluarkan. Nah, semua orang bisa sih itu, semua orang bisa ca. Tapi ternyata kalau teman-teman dulu belajar sejarah ya, dulu waktu sekolah diajari sejarah kan, masih ingat nggak pelajaran sejarah? Apa bedanya masa sejarah dan masa prasejarah? Masih ingat nggak? Kan Anda waktu belajar sejarah diajarin masa-masa pergantian era dulu ya, masa prasejarah, masa sejarah. Prasejarah itu kan dulu ada masa zaman batu, zaman logam itu ya. Nah, masih ingat nggak apa beda utama keyword yang membedakan antara masa prasejarah dan masa sejarah?
Ada yang tahu? Iya, Mas Suara Hermanto ya tadi ya? Ya, Mas Hermanto masih ingat. Jadi perbedaannya adalah pada tulisan. Jadi waktu zaman prasejarah itu manusia belum mengenal tulisan. Yang dipakai baru AAU, AAUU ya. Jadi kalau kita nonton film-film dokumenter zaman purba, itu bahasanya kan belum bahasa bersistem seperti sekarang. Baru suara saja, AAUU, AAAAII. Gitu. Kita jadi lalu teringat dengan suara monyet gitu ya. Perbedaannya nanti dengan manusia. Nah, dengan bekal itu, hanya dengan suara, ternyata susah juga. Untuk hidup susah juga ini kalau kita cuma mengandalkan itu. Maka orang prasejarah zaman dulu, manusia dulu, dibantu dengan menggambar. Menerapkan gambar, ya karena dulu hidupnya nomaden, tinggal di gua satu ke gua yang lainnya. Salah satu cara mereka mengekspresikan diri dan menginformasikan sesuatu pada orang lain itu dibantu dengan gambar. Maka ditemukanlah gambar-gambar di dinding-dinding gua. Jadi semisal tinggal di suatu gua gitu, kadang-kadang kalau kita ini tergantung alam. Dulu kita masih tergantung alam. Ketika alam sudah tidak bersahabat di tempat kita tinggal, maka kita pindah lagi di tempat yang lainnya. Misalnya tanahnya sudah tidak subur lagi, misalnya. Atau kekeringan, air tidak ada, maka pindahlah ke tempat lain. Nah, jadi belum bisa berpikir solutif seperti sekarang. Nah, misal nih tinggal di sebuah goa, ternyata goa ditempatin oleh ular besar gitu ya, ular besar yang ganas dan dia siap menyantap manusia gitu. Maka berpikir untuk berpindah tempat gitu, karena kalau dia lapar nanti penghuninya bisa dimakan juga. Nah, tapi sifat manusia kan tetap memiliki rasa. Dia merasa bagaimana nanti orang yang ada datang kemudian tinggal di sini seperti itu. Datang tinggal di sini, dia tidak tahu, maka bisa menjadi korban. Maka digambarlah di dinding-dinding goa itu, digambar berusaha untuk menggambar ular gitu ya, untuk menginformasikan bahwa tempat ini tidak aman karena ada ular. Ya tapi kalau gambarannya bagus sih nggak apa-apa, gambarannya sesuai dengan kenyataannya ular besar serem seperti itu. Tapi kalau gambarannya jelek, dia nggak bisa gambar. Gambarnya ularnya kecil, cantik, ungu, imut gitu, unyu-unyu gitu. Pemaknaannya kan jadi lain. Jadi orang yang datang malah berpikirnya ada gambar cacing. Berarti di sini banyak cacingnya, berarti tanahnya subur kan gitu. Berarti tinggal di sini saja. Nah, ini salah satu bentuk miskomunikasi, kesalahpahaman yang terjadi saat itu karena adanya keterbatasan menggunakan bunyi atau suara untuk berkomunikasi. Mengandalkan gambar ternyata persepsinya lain karena gambar itu multi-interpretable. Jadi gambar itu bisa memiliki tafsiran yang lebih dari satu. Ya, apalagi kalau sudah ke karya seni, satu lukisan saja itu tafsirannya bisa macam-macam. Nah, ini masalah. Nah, kemudian karena berbekal masalah tersebut, karena manusia kan sudah diberi akal dan pikiran, maka berpikirlah, kalau begitu kita harus ada kesepakatan untuk melambangkan gitu ya. Jadi melambangkan bunyi-bunyi kita yang sama ini, kita A, I, U, E, O, Ba, Ba, Ca, Ca, Ca ini, gimana caranya supaya bisa dilambangkan, disepakati, kemudian nanti kita gunakan untuk bercakap gitu, untuk berkomunikasi. Maka itulah muncul huruf yang kita pakai sekarang. Jadi di sini ada huruf A, B, C. Itu semua apa sih? Itu kan simbol. Itu semua simbol untuk melambangkan suara, untuk melambangkan bunyi. Ya, jadi teman-teman itu dulu diajarkan waktu kecil nyanyi A, B, C, D, E gitu ya. Itu dikenalkan ini A, ini B, ini C. Ya. Itu adalah lambang atau simbol untuk melambangkan bunyi kita, bunyi yang kita miliki ya. Nah,
Kesepakatan-kesepakatan ini terjadi di wilayah-wilayah kelompok-kelompok orang yang tinggal di wilayah-wilayah tertentu. Makanya karena Indonesia itu negaranya kepulauan, seperti gambar yang di belakang saya, ya. Indonesia ini kan kepulauan. Pulaunya kecil-kecil banyak sekali. Artinya dalam pulau ini masing-masing pulau tinggal sekelompok-sekelompok orang. Nah, orang yang bertinggal berkelompok-berkelompok inilah punya kesepakatannya tersendiri-sendiri untuk melambangkan tadi, untuk menciptakan sebuah sistem. Makanya ini arahnya sudah bahasa yang berbudaya. Karena bekal bahasa dari Tuhan ini kemudian berkembang ke arah budaya, ke arah ciptaan manusia. Jadi orang Jawa berkelompok, bersepakat, ahli-ahli bahasa Jawa kemudian menentukan, oke, ada huruf E, O, itu macam-macam itu yang lambangnya seperti ini, lambang seperti ini. Nanti orang ini lain lagi, orang Sulawesi lain lagi, orang Kalimantan lain lagi, Sumatera lain lagi, seperti itu. Sehingga ditemukanlah banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, ya, bahkan jumlahnya yang ratusan itu. Karena memang kepulauan kita juga banyak. Satu pulau saja itu luas ada dan tinggal kelompok-kelompok suku-suku yang berbeda-beda dan masing-masing suku punya kesepakatan tersendiri untuk melambangkan bunyi-bunyi yang mereka punya. Nah, kemudian ini disepakati karena kita bersatu, ya akhirnya kita punya perlambangan tersendiri dengan sistemnya sendiri yang Anda pelajari dari mulai SD itu, sistem bahasa yang kita punya sampai saat ini itu yang disebut dengan bahasa Indonesia. Nah, awal mulanya sebetulnya seperti itu. Jadi lambang bahasa tulis itu muncul setelah bahasa lisan. Maka yang disebut dengan bahasa itu sebetulnya bunyi. Tetapi kemudian dengan bunyi saja ini ternyata banyak kendala, lalu muncullah bahasa sekunder. Bahasa selanjutnya selain bahasa lisan yakni bahasa tulis. Dari bahasa tulis ini berkembang lagi macam-macam sampai sekarang. Ya, perkembangannya cukup luar biasa. Dan dengan media yang bermacam-macam untuk saat ini. Nah, ini saya tunjukkan salah satu contoh yang disebut dengan kutipan. Nah, kutipan ini mengutip, adalah hasil dari mengutip, hasil dari mengambil. Jadi saya mengambil tulisan orang lain. Nanti secara akademis, teman-teman ketika berbicara, teman-teman ketika menulis, Anda harus bisa memberikan referensi pendukung. Referensi pendukung dari apa yang Anda sampaikan supaya orang lain itu yakin dan percaya dengan Anda sampaikan. Ya, seperti yang saya sampaikan saat ini berbicara tentang definisi bahasa, saya mencoba mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Minggu lalu saya sudah minta teman-teman untuk mengunduh aplikasi ini, tapi yang saya kutip ini saya ambil dari pustaka, bukan dari aplikasi online. Ini saya ambil dari pustaka, dari buku Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun terbit 2002. 2002 ini Anda belum lahir ya. 2002, kemudian halamannya halaman 88. Cara mengutipnya saya mengutip secara langsung. Jadi langsung ambil pindahkan, copy paste lah, gampangnya gitu. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh masyarakat bla 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 sampai titik koma di sini. Kemudian setelah titik koma ada arti lain, arti bahasa yang lain. Ini arti yang kedua. Bahasa bisa juga diartikan percakapan atau perkataan yang baik. Titik koma, ada arti lagi yang ketiga. Bahasa bisa diartikan juga sebagai tingkah laku yang baik. Ada arti selanjutnya. Bahasa bisa diartikan juga sebagai sopan santun. Nah, ini makna-makna yang dimiliki oleh satu kata, yakni kata bahasa. Jadi di sini kalau teman-teman melihat dari kamus,
apalagi di bahasa Indonesia, satu kata itu bisa menyimpan banyak makna. Tetapi definisi yang pertama, itulah definisi yang utama. Seperti yang saya sampaikan sekarang ini, definisi yang pertama dari bahasa itu yang tadi saya sampaikan secara teknis, bahwa bahasa itu adalah semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan memiliki makna. Tetapi kemudian bahasa ini pengertiannya berkembang, meluas. Pengertian yang kedua, tadi yang saya maksudkan di sini. Ya, secara praktis, bahasa itu juga bisa berarti alat komunikasi. Nggak cuma berupa bunyi, tapi sudah masuk ke sistem lambang bunyi. Jadi sudah masuk ke tulisan ini. Nah, nanti lain lagi, lebih luas lagi. Maka bahasa ini, karena image kita ketika mendengar bahasa itu komunikasi, maka bahasa ini, kata bahasa ini dipinjam oleh istilah-istilah bidang lain. Makanya tadi Mas Bayu mengatakan muncul ada istilah peminjaman kata bahasa untuk penggunaan isyarat. Ya, karena apa? Oh, ternyata komunikasi itu nggak hanya dengan bahasa, tapi bisa juga dengan media lain, dengan organ tubuh kita, anggota tubuh kita, dengan menggerakkan badan kita. Itu bisa digunakan komunikasi, nggak cuma dengan bahasa, ya. Atau mungkin dengan menggambar. Dengan gambar kita juga bisa berkomunikasi. Ya, maka kita pinjam istilah bahasa ini untuk kita tempelkan ke dalam bidang tersebut. Maka muncul yang namanya bahasa tubuh, bahasa isyarat gitu ya. Kemudian bahasa visual. Jadi bahasa yang menggunakan gambar visual, bahasa yang menggunakan isyarat seperti itu. Nah, artinya ini menjadi meluas ya. Arti ini kemudian menjadi lebih luas. Kira-kira sih seperti itu untuk pemahaman dan definisi bahasa yang semula sebetulnya bahasa itu hanya berupa bunyi yang dimiliki oleh manusia, dikeluarkan alat ucap manusia dan memiliki makna. Kemudian meluas, muncul adanya bahasa tulisan. Tetap dihasilkan oleh alat ucap apabila dia dilisankan, ya bisa dilisankan. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Belum ada? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, ini soal hakikat bahasa, hal-hal apa sajakah yang melingkupi pemahaman bahasa ini? Tadi sudah saya jelaskan, bunyi sudah, simbol juga sudah. Jadi kita ini manusia ini kan makhluk simbolik. Semua serba simbol, semua serba menggunakan simbol kita ini. Bahkan bahasa yang kita pakai ini kemudian juga menggunakan simbol. Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa bahasa kita ini muncul karena konvensi, karena kesepakatan oleh orang-orang yang ada di sekitar, sekelompok orang yang menggunakannya. Kemudian menyepakati, oke deh kalau begitu kita melambangkan bunyi A, kita lambangkan dengan huruf ini. Bunyi C, kita lambangkan dengan huruf ini, misalnya kayak C. Bunyi ini dilambangkan dengan ini. Itu kesepakatan. Nah, kalau sudah, terus diapakan? Huruf-huruf yang menjadi lambang-lambang itu lalu diapakan? Mereka bersepakat lagi bahwa huruf-huruf ini kemudian kita tata, kan begitu. Ditata, diatur, menjadi kata. Oh, ini dibacanya seperti ini. Nah, enak di kita itu kita tinggal memakai saja, kita tinggal mengonsumsi. Anda ini tinggal pakai yang sudah ada. Orang dulu ini yang bekerja keras untuk menciptakan ini semua. Nah, ini disebut dengan konvensional. Ya, jadi dengan kesepakatan. Nah, ada di sini adalah arbitrer, hakikat arbitrer atau mana suka. Bahasa itu arbitrer. Apa artinya? Arbitrer itu mana suka, sewenang-wenang. Jadi, bahasa itu boleh diciptakan oleh siapapun, oleh sekelompok apapun, asal ada kesepakatan. Jadi, bukan hanya karena satu orang saja. Nah, saya pernah dulu waktu saya mengajar di kelas seni murni. Seni murni itu yang isinya anak-anak lukis, anak patung,
ada satu mahasiswa, saya lupa namanya, kebetulan kelasnya seperti ini, cowok semua begitu. Lalu keluar kelas dia ngasih saya itu satu bendel kertas. Satu bendel ini seperti kertas yang sudah digulung-gulung gitu sampai lecek gitu ya. Lalu saya tanya, "Apa ini, Mas?" gitu. "Coba aja dibaca, Bu. Tak tolong nanti dibaca di rumah," gitu kan. Oh ya udah, saya bawa pulang. Karena dia dibendel, dikaretin itu ya. Lalu ketika saya buka, isinya itu lambang. Jadi simbol-simbol semuanya. Nah, anak ini itu membuat sistem di sini, ya. Jadi dia membuat sistem perlambangan. Ini sebagai perlambangan huruf A, ini perlambangan huruf B, ini. Lalu saya tanya, ini kamu buat sendiri? Iya, gitu. Terus siapa yang tahu? Saya sendiri, gitu. Nah, kalau kamu sendiri yang tahu, buat apa? Saya bilang. Karena kalau ini kamu buat sendiri, kamu sendiri yang tahu, nggak bisa digunakan untuk berkomunikasi tentunya ya. Paling bisa, tapi untuk komunikasi dengan diri sendiri. Jadi untuk ekspresi saja. Nah, kalau ini mau dijadikan sebagai sebuah bahasa yang layak, bahasa yang normal, maka ini harus kamu presentasikan, gitu. Presentasikan ke beberapa orang, sehingga ada kesepakatan, mereka mau menerima. Nah, ada kesepakatan di sini. Nah, mau menerima, seperti misalnya orang Indonesia dulu melakukan kesepakatan huruf-huruf A, B, C, D, dan segala macam itu, kemudian ditata, lalu digunakan misalnya, oh kita punya benda ini, kita kasih nama apa ya? Oh kita kasih nama meja saja misalnya. Oh kenapa meja? Tentunya punya alasan tersendiri. Dan orang lain itu nggak boleh protes. Maksudnya penutur lain nggak boleh protes kenapa dinamain meja seperti itu, karena bahasa itu arbitrer, bahasa itu sifatnya suka-suka, mana suka gitu ya, terserah penuturnya. Mereka membuat ini dengan sebutan meja, pasti mereka punya alasan tersendiri. Sama seperti kalau misalnya yang dari Sunda, orang Sunda datang ke Jogja ya, penutur Sunda ada ini? Halo Sundanis ada? Ersa Bu. Ersa ya. Hadir Bu. I am Sunda Empire. Sunda Empire nih apa masih ada nih ya. Iya, jadi seperti yang saya tanyakan kemarin, Mas Ersa. Misalnya, Ersa kamu di Jogja atau di mana? Di Jogja Bu. Sudah di Jogja ya. Udah bisa bahasa Jawa? Enggak Bu. Nggak bisa ya. Jadi Jadi gini-gini Bu. Kalau ini ngomong. Oke, misalnya Ersa nih mau beli buah nih ke toko buah ya, ke Beringharjo lah misalnya. Lalu dia bilang, nih Ersa nih penutur bahasa Sunda yang kental ya. Jadi kadang-kadang masih terbawa ketika bahasa itu bahasa Jawanya, bahasa Sundanya masih ke bawah gitu, keluar. Ketika dia ke toko buah, dia bilang, Ibu mau beli gedang gitu kan. Ya sudah, si penjualnya yang dikasih apa? Dia posisi Pisang Bu kalau di Jawa. kasihnya pisang. Nah, Ersanya nggak mau. Ibu saya mau beli gedang, dia bilang gitu. Dia kasih ini gedang, ibunya yang ngeyel toh. Ibunya juga ngeyel aja. Tadi minta gedang ya tak kasih gedang gitu. Dia gedang Bu, lupa kan, sama-sama lupa. Penjualnya juga nggak tahu kalau Anda orang Sunda. Nah, padahal beda. Nah, tapi si ibu ini yang Jawa nggak boleh protes. Nah, kalau gedang itu tempat saya, pisang Mas, bukan ini, gitu kan ya. Ya itulah, jadi karena penuturnya berbeda, kesepakatan antara kelompoknya dulu ya berbeda, Ersa di dalam benaknya ketika mengucapkan kata gedang, dia sudah membayangkan akan pulang membawa pepaya, kan gitu. Pulang membawa pepaya. Tapi ternyata sama si ibu ini dikasihnya bukan pepaya, dikasihkannya pisang. Ya, karena beda ya, karena kesepakatan orang dulu ternyata kesepakatannya sama antara Sunda dan juga Jawa. Katanya sama, tapi wujudnya atau referennya jadi berbeda. Ya, referennya yang satu pepaya, yang satu pisang seperti itu. Tapi itu tidak masalah. Ya, yang penting ada kesepakatan. Sama seperti
Dulu waktu saya seusia Anda gitu, waktu saya S1, sekolah S1 karena kebetulan saya sekolah di linguistik begitu ya, sekolah di linguistik, kemudian kadang kan kalau mahasiswa itu mahasiswa itu suka gosipin dosennya kan, ngomongin dosennya itu hal yang biasa ya. Saya tahu karena saya pernah jadi mahasiswa begitu. Sebentar ya, saya mau ngasih tahu anak dulu, sepertinya ada tamu. Oke, baik. Jadi mahasiswa itu kan biasanya suka ini ya, pada ngomongin dosen itu biasa ya. Jadi dulu waktu saya seusia Anda juga waktu jadi mahasiswa juga gitu. Jadi kayak misalnya kalau di kelas nih, aduh ini bapaknya ibunya ngomong apa sih, kita nggak ngerti deh dia ngomong apa, kita nggak jelas gitu. Kadang-kadang gitu. Kalau mau ngomong kan juga nggak enak kan. Lalu kadang kita udah ini sesama mahasiswa mau ngomongin dengan keras nggak enak. Maka kita sepakat nih, kita ini yuk bikin sistem bahasa sendiri yuk. Jadi satu angkatan tuh kita bikin sistem bahasa gitu. Satu angkatan bikin sistem bahasa, kita sepakati, oh ini untuk apa, ini untuk apa. Akhirnya bisa terbentuk dipakai untuk komunikasi. Jadi kalau pas di kelas gitu kita ngomongin apa, ngomongin dosennya, kita keras pun juga nggak masalah, sambil bercanda, sambil bergurau. Toh juga si dosen juga nggak ngerti, yang ngerti cuman kita gitu, yang ngerti cuman kita mahasiswa. Nah seperti itu apakah boleh? Boleh saja, sah-sah saja itu untuk menciptakan sebuah bahasa baru. Yang penting ada sekelompok orang yang menyepakati untuk bisa dipakai bahasa itu untuk bisa berkomunikasi. Jadi sama kayak misalnya kalau di Jawa itu ada namanya basa walian. Yang orang Jawa tahu nggak nih? Basa walian. Nggak tahu ya? Nggak tahu? Tahu ya? Tahu ya. Jadi, ya berkebalian. Ini sistemnya sistemnya menggunakan aksara Jawa yang Hono Coroko, Dato Sowolo itu ya, sistemnya pakai itu, dibalik baris pertama, dibalik dengan baris ketiga, seperti itu. Nah, itu dipakai dalam, kalau di Jogja itu ada merek khas Jogja, Dagadu itu tahu ya, Dagadu itu. Nah, itu Dagadu itu artinya apa? Tahu nggak? Dagadu itu artinya kan matamu. Itu makanya kan brandnya, simbolnya itu kan mata gitu ya. Itu Dagadu itu artinya matamu. Jadi bahasa ini bisa dipakai untuk ngobrol gitu, untuk berbicara. Misalnya teman-teman dulu kalau zaman saya sekolah itu teman cowok nongkrong itu, kalau nongkrong gitu terus mau gosipin cewek-cewek yang lewat itu ya, dia pakainya bahasa Dagadu ini, pakai bahasa Dagadu ini supaya apa, orang lain nggak tahu gitu ya, kecuali kalau dia orang Jawa yang ngerti ya. Tapi sekarang pun toh banyak orang Jawa yang nggak ngerti menggunakan bahasa walian itu tadi ya. Kalau saya sempat belajar itu, jadi sedikit banyak tahu ya. Jadi kadang-kadang kalau pakai bahasa untuk ngomongin apa, kita pakai bahasa walian itu. Nah, ini arbitrer atau mana suka, itu artinya suka-suka, seperti itu. Kemudian sistem bahasa itu bersistem ya, bahasa yang bersifat naluriah, yang dari lahir kita sebetulnya sudah dianugerahi bahasa itu tadi, tapi ya mentok cuman di situ aja. Tapi kan Tuhan itu adil. Tuhan itu tahu, kamu saya anugerahi bahasa mentoknya di sini, tapi kan saya anugerahi akal pikiran. Supaya apa? Supaya bahasa yang sudah saya kasih ini kamu kembangkan gitu. Kamu kembangkan menjadi bahasa yang berbudaya seperti sekarang, yang bersistem ini. Makanya teman-teman jadi tahu sistemnya bahasa Indonesia seperti apa, sistemnya bahasa Inggris seperti apa, sistemnya bahasa Bali seperti apa, sistemnya bahasa Sunda seperti apa.
Seperti itu. Jadi tahu ya. Nah, ini yang membuat siapa? Ya yang membuat ya manusia. Ya kan? Nah, kalau yang membuat manusia berarti sistem bahasa yang dimiliki oleh bahasa tertentu itu dipengaruhi oleh pola pikir pembuatnya. Ya, dipengaruhi oleh pola pikir pembuatnya tadi. Nah, misalnya bahasa menurut Anda yang pernah belajar berapa, Lutfi, kamu pernah belajar berapa bahasa, Lutfi? Cuma 2, Bu. Apa? Bahasa apa dan bahasa apa? Bahasa Inggris sama bahasa Jawa paling, Bu. Berarti 3 dong. Sama bahasa Indonesia kan? Iya, Bu. Kamu udah bisa bertiga. Oke, menurut kamu nih, dari 3 bahasa yang kamu pelajari ya, sistemnya mana nih yang paling kompleks, yang paling rempong itu yang mana? Antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Bahasa Inggris mungkin, Bu. Bahasa Inggris, kenapa? Apa itu ya? Apa tuh namanya tuh? Apa ya, Bu? Lupa lagi. Apa? Itunya apa? Namanya, grammarnya. Nah, itu, Bu, ya. Grammarnya tuh. Grammarnya gimana? Menurut saya sih agak sulit sih, Bu. Agak susah. Susah ya. Mungkin kamu mempelajari belum begitu dalam itu. Iya, betul. Sama bahasa Jawa rumit mana coba? Jawa sih. Iyalah. Ampun deh bahasa Jawa itu. Ya, jadi teman-teman yang dari luar Jawa nih kalau mau belajar bahasa Jawa harus siapkan mental dulu ya. Harus itu. Kalau ya ini tapi setiap orang kan punya penilaian sendiri-sendiri. Tapi saya kira yakin karena Lutfi itu belum mempelajari bahasa Inggris mendalam. Kalau bahasa Jawa dan bahasa Indonesia kan karena memang kamu native ya. Kamu native kan? Penutur aslinya kan? Iya, Ibu. Ya, jadi kalau penutur asli itu kan sudah jalan dengan sendirinya. Bahkan kamu nggak belajar grammarnya. Kamu nggak belajar tata bahasanya, bahasa Jawa. Kadang-kadang mungkin bahasa Indonesia, entahlah tata bahasa kamu apakah Anda benar atau belum, kan gitu. Jadi udah ngalir aja gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau saya ya ini, kalau saya membandingkan 3 yang Lutfi sebutkan tadi, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Bahasa Jawa ini paling repot menurut saya. Bahasa Jawa ini paling kompleks, ya. Bahkan bahasa Inggris itu kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia, mungkin lebih simpel bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesia. Teman-teman misalnya menerjemahkan bahasa Indonesia 1 halaman, Anda terjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadinya cuma separuh halaman. Dipikirnya belum selesai, udah selesai, belum tahu udah selesai. Loh, kok cuma separuh halaman? Iya. Karena menurut saya lebih simpel bahasa Inggris. Sistemnya. Nggak perlu bertele-tele. Karena apa? Salah satunya ada tenses. Tenses itu sudah menunjukkan waktu. Nggak perlu panjang, lebar. Cuman tinggal dikasih ed, cuman tinggal diganti kata kerjanya, cuman tinggal ditambahi dengan ing, ditambahi dengan is, tambahi dengan are. Itu aja sudah tahu. Kita sudah tahu ini dikerjakan kapan kan gitu. Atau mungkin jumlahnya banyak dan jumlahnya sedikit, cuman ditambahin dengan s, tambahin dengan es. Oh, nggak perlu ditambahin karena jumlahnya 1, seperti itu. Simple, lebih simple. Nah, kalau di bahasa Jawa nggak usah dibayangin, pasti ribetnya, ya. Dan kadang pembuatan istilah, pembuatan kata itu didasarkan oleh rasa. Kalau orang Jawa bilang roso, sehingga kadang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain, mau cari kemanapun nggak ketemu, nggak ada bahasa terjemahannya. Jadi nggak usah dipaksa. Karena apa? Nah, karena bahasa itu, bahasa yang sudah tarafnya sudah sifatnya intelektual, itu sudah ke budaya. Maka kalau belajar bahasa, tolong belajar juga budayanya. Nah, ini teman-teman yang pecinta drakor itu ya, drama Korea itu, mereka ini bisa cepet lancar bahasanya karena mereka nonton dramanya gitu.
nonton drama Koreanya. Di situ dia bisa belajar bagaimana budayanya orang-orang Korea di situ. Itu bisa cepat banget belajarnya. Ya, karena juga belajar budaya, karena bahasa itu terbentuk salah satu dipengaruhi oleh budayanya. Nah, budaya Jawa itu kompleks sekali, sekompleks orangnya, maka bahasanya juga ikut kompleks, gitu. Bahasanya rempong, serempong orangnya juga. Jadi apa-apa kan dipikir tuh. Dari rasa sedikit saja. Kita bilang cuma mau ngasih tahu, ini barangnya kecil loh, gitu. Udah beres, pakai bahasa Indonesia begitu. Oke, ini hati-hati ya, karena barangnya kecil. Oke, orang Jawa nggak gitu. Hati-hati loh ya, soalnya barangnya cilik. Cilik sih mending, masih ditambahin lagi. Hati-hati loh ya, soalnya barangnya cilik mentik. Cilik sama cilik mentik bedanya apa ya, gitu. Nanti orang Jawa Timur lain lagi. Orang Jawa Timur ada nggak di sini ya? Jawa Timur. Nah, ini Jawa Timur lebih lebay lagi ya. Lebih Bima, lebay Bu. lagi. Ya. Bima orang Jawa Timur, Bu. Orang Jawa Timur ya. Kebetulan saya orang Jogja ya, tapi suami saya keluarga dari Jawa Timur, jadi tahu. Jadi kadang membedakan bentuk bahasanya gitu ya. Jadi kadang-kadang udah cilik itu ditambah orang Jawa cilik mentik gitu karena kecil banget gitu. Orang Jawa Timur tambahin lagi ngomongnya tuh sambil muter ini, bibirnya tuh diputer ya. Cuilik muanti gitu sambil diputer-puter ini. Jadi ya ini roso itu dipakai untuk menciptakan sebuah bahasa baru gitu. Makanya kalau diterjemahkan dalam bahasa apapun ya susah. Aduh, kucingku mati soalnya kunduran truk ya. Kucing saya itu mati soalnya kemunduran truk, kan aneh ya kan? Mana ada bahasa kemunduran truk itu ya. Kemunduran itu sesuatu yang tidak tampak wujudnya, gitu. Kemunduran truk itu kan aneh. Nggak ada bahasa Indonesianya, maka ya nggak perlu dipaksakan sesuatu yang itu berrelasi dengan budaya, maka nggak bisa dipaksakan untuk kita terjemahkan ke dalam budaya lain gitu. Cuman kita ditandain saja kalau bahasa ya pakai bahasa Italik gitu, itu menunjukkan masih menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia seperti itu. Nah, ini soal sistem. Jadi jangan khawatir bahwa sifat bahasa itu selain naluriah dia intelektual. Nah, setelah bersistem, nggak cuma bayi itu ya, tapi sudah bersistem, sudah seperti Anda semuanya, bahasa itu sifatnya intelektual. Intelektual itu bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Jadi Ahmad misalnya punya teman dari Australia datang ke Indonesia mau nggak mau kemana-mana bareng pasti tanya, nggak mungkin nggak tanya. Apalagi nanti kalau udah ketemu dengan bahasa-bahasa kekinian, bucin artinya apa ini Ahmad? Bucin, waduh, ketemu itu lagi kan kita harus jelasin. Nggak ada di dalam buku tata bahasa Indonesia tidak ada kata bucin. Cari di kamus juga tidak ada. Nah itu Anda harus jelaskan. Belum lagi kalau tanya, Ahmad ini saya ada 10 soal mengisi titik-titik dalam kalimat. Ya, titik-titik dalam kalimat saya cuman diisi dengan tidak atau bukan. Nah, kalau saya kasih 100 soal mengisi titik-titik dalam kalimat, silakan Anda isi, bisa diisi dengan tidak, bisa diisi dengan bukan. Buatlah menjadi kalimat yang benar. Gampang toh itu. Paling 100 semua nilai Anda. Yang enggak itu yang kebangetan itu. Ya, itu kan mudah. Lutfi titik-titik dosen. Apa diisinya? Lutfi tidak dosen atau Lutfi bukan dosen. Kalau Anda kan itu di luar kepala, buat Anda itu mudah. Tapi nanti kalau teman Anda tanya, Ahmad, jelaskan ke saya, bagaimana saya harus mengisi ini, membedakan kata tidak dan kata bukan. Apa bedanya? Kamu jawab apa coba? Jawab apa Ahmad? Kalau ditanya, oh itu gampang, itu mudah, gini loh. Nih coba saya isikan. Ya kamu tahu, kamu native speaker. Kamu orang penutur asli, makanya tadi Lutfi mengatakan bahasa Jawa itu mudah. Ya, tapi coba belajar tata bahasanya. Ya, ini soal sistem tata bahasa. Yang bikin siapa sih? Yang bikin ya manusia.
Yang bikin ya orang Indonesia gitu. Bagaimana membedakan kata tidak dan kata ini PR loh ya. Nanti pada saat kita mempelajari kata ya, tolong diingat-ingat apa bedanya kata tidak dan bukan ya. Jadi inilah ketika kita mempelajari, tahu sistemnya, tahu tata bahasanya, grammarnya, gramatikanya, maka kita akan bisa mempelajari dan bisa mengajarkan ke orang lain. Jadi tidak usah khawatir saudara-saudara semua kalau anak-anak Anda nanti tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, kalau saya lihat sekarang banyak anak-anak sekarang yang bahasa pertamanya itu bahasa Indonesia. Lupa dengan bahasa daerahnya. Nanti lama-lama bahasa kita punah. Karena bahasa itu sifatnya dinamis ini. Bahasa itu dinamis, berubah. Bisa maju, bisa mundur. Bahasa daerah kita banyak di Indonesia, ratusan jumlahnya. Karena suku kita juga banyak. Masing-masing punya bahasa daerah sendiri-sendiri. Sekarang kalau tiap-tiap suku ya yang menggunakan bahasa daerahnya itu orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, yang muda pada pergi ke Jakarta semua, nggak ada yang diturunkan, ya hilang. Mau belajar dari mana lagi udah nggak ada. Makanya Anda semuanya, Lutfi, ada orang Jawa, tolong saya wanti-wanti dari sekarang. Waduh, wanti-wanti itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya pesan dari sekarang tuh teman-teman semua, karena ini muatan dari mata kuliah wajib, ya mata kuliah wajib nasional, ya mata kuliah ini bahasa Indonesia. Tetapi ada satu pengingat yang harus kami sampaikan, tolong utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tolong lestarikan bahasa daerah, dan tolong kuasai bahasa asing. Jadi 3 posisi ini harus Anda pegang. Bahasa Indonesia kita sebagai bahasa persatuan, bahasa daerah sebagai bahasa ibu Anda, dan juga bahasa asing harus Anda pegang semuanya. Nah, makanya Anda yang saya tuh masih ingat sekali waktu saya kuliah lanjut, kuliah S2 ya, kelas kita cuman kecil, kemudian begitu masuk pertama langsung ditanya, saya ingat betul namanya ini ahli linguistik kita, Indonesia, sudah sepuh waktu itu, orang Jawa, namanya Supomo Pujo Sudarmo. Dari namanya sudah Jawa banget ya. Tapi dia istrinya bule, orang Amerika. Anak-anaknya tinggal di Amerika. Cuman bahasa Jawa masih kental dipakai. Waktu itu ingat di awal masuk kelas, dia tanya satu-satu. Dia tanya satu-satu, tanya nama kita, terus kira-kira tesis mau apa, lalu orang asli mana gitu. Kemudian waktu itu ditanya juga siapa yang sudah punya anak, siapa yang belum. Kebetulan teman saya punya anak, sudah punya anak. Kemudian ditanya tinggal di mana gitu kan. Mengajarkan anak kamu pakai bahasa apa? Dia jawab pakai bahasa Indonesia, Prof. Dengan mantap dia. Bahasa Indonesia, Prof. Gitu kan. Oh, lah. Kamu orang mana? Ditanya. Saya orang Magelang, asli Magelang. Soalnya suami saya orang Sunda, Prof. Gitu kan. Oke. Terus gue tinggal di mana? Gitu kan, tinggal di mana? Saya tinggal di Bantul, Sewon gitu. Nah, terus kenapa anaknya diajarkan bahasa Indonesia gitu? Ya alasannya karena suami saya orang Sunda. Gitu. Loh, Jawamu kemana? Ditanya. Jawa kamu kemana? Ya supaya mudah, Prof. Pakai bahasa Indonesia, nanti sekolah juga mudah. Wah, itu dimarah-marahin nih sama profesor waktu itu. Saya ingat betul, dimarah-marahin. Dimarah-marahinnya, tanggung jawab kita di mana gitu. Bahasa daerah ini siapa? Tanggung jawab ini di tangan siapa? Di tangan kita semua. Di tangan Anda, generasi penerus. Nanti kalau semua generasi itu begitu lahir anak langsung diajarkan dengan langsung ke bahasa Indonesia, bahasa daerah kita hilang. Siapa yang akan melestarikan? Nggak ada lagi, punah nanti lama-lama. Nah itu yang kita emban sebetulnya, yang saya emban juga untuk mengingatkan teman-teman semuanya gitu. Ini saya ingat, lalu saya karena terngiang-ngiang profesor saya itu, jadi waktu saya punya anak, begitu saya punya anak, kemudian cita-cita saya ya jangan sampai anak saya nggak mengenal
Kebetulan karena saya orang Jawa ya, jadi jangan sampai dia nggak mengenal kalau dia orang Jawa gitu. Makanya saya memutuskan juga ketika sudah masuk sekolah SD, saya pilihkan sekolahan yang biar dia bisa tahu aneka ragam mulai dari kecil ya. Di antara teman-teman yang lainnya, teman-teman saya menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang bergengsi ya, yayasan A, B, C, D gitu, dengan harga masuk SD saja 35 juta gitu. Saya berpikir kok nggak logis sekali ya, sekolah SD kok harganya segitu, dijamin apa gitu, saya bingung juga gitu. Tapi akhirnya saya putuskan, udahlah saya sekolahkan anak saya di SD Alam gitu. SD Alam isinya macam-macam teman-temannya, agamanya yang macam-macam, sukunya yang macam-macam, bahasanya juga macam-macam, bahkan ada juga yang anaknya bahasa Inggris karena memang dari lahirnya dia di luar gitu, segala macam ada di situ. Nah supaya apa? Supaya dia tahu bahwa nanti sampai gede itu senyatanya di Indonesia tuh isinya ya macam-macam gitu. Di luar sana nanti kalau hidup beneran itu ketemu orang yang macam-macam, beraneka bentuk, beraneka warna, beraneka macam. Agama yang macam-macam, kulit yang macam-macam, watak yang macam-macam, etnis juga macam-macam. Nah, bahasa yang saya pakai juga macam-macam ya, bahasa daerah dan juga bahasa Jawa dan bahasa Indonesia campur gitu. Nah, saya senangnya gitu, saya senangnya supaya dia bisa memahami keanekaragaman. Pernah sahabatnya itu namanya, kebetulan saya Muslim ya, tapi saya tidak pernah melihat dia agama ABCD, tidak. Kebetulan saya Muslim, anak saya punya sahabat itu namanya Alquin, kebetulan agamanya Kristen, kalau nggak Kristen Katolik, saya lupa. Suatu waktu saya jemput dia sekolah, nangis. Anaknya nangis, lalu saya sayup-sayup dengar laporan gurunya, Ibu mohon maaf tadi Gibran menangis itu karena kena paku. Saya dengar belakangnya, saya langsung histeris kan, saya langsung kena paku gitu kan, apa nangis gitu? Ya aku nangis Bunda, tapi yang kena paku bukan aku gitu kan. Lalu siapa gitu? Udah dibawa ke dokter, bukan aku yang kena paku, sahabatnya si aku ini. Tapi yang nangis dia gitu, nangis kata gurunya nangis keras-kerasnya gitu. Ya karena apa? Ya karena ini rasa saking sayangnya kita sama teman, sayangnya kita sama sahabat, sehingga ketika sahabat kita sakit, kita ikut merasakan sakit. Nah ini yang ingin saya tanamkan ke anak-anak itu ya dari kecil gitu, supaya mengenal keragaman gitu. Karena nanti kalau sudah gede keluar itu ya macam-macam gitu. Kalau dikotak-kotakkan dari kecil nanti takutnya juga dia akan mengotak-ngotakkan sampai besar. Apalagi nanti kalau keluar nanti ketemu macam-macam lagi ya. Seperti itu. Nah, fondasinya di awal diusahakan bisa bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi saya minta bahasa daerah tolong itu emban juga. Tapi takutnya jangan-jangan Anda juga nggak kenal bahasa daerah Anda. Kamu dari mana, Bim? Dari Wonogiri, Bu, tapi sudah Wonogiri Timur, batasan Ponorogo. Oke, dari kecil kamu di sana? Nggih. Oh, bisa bahasa Jawa berarti ya? Masih bisa Nggih. bahasa Jawa ya? Oke, jadi tolong pertahankan itu. Nanti tidak usah khawatir. Nanti takut anak saya nggak bisa bahasa Indonesia. Bisa, nggak mungkin bisa. Dia udah masuk sekolah, sudah otomatis kok mendengarkan setiap hari gurunya berbicara bahasa Indonesia, otomatis bisa bahasa Indonesia. Ya, jadi nanti mau bahasa apapun itu bisa dipelajari karena bahasa itu sifatnya intelektual. Jadi ada sistem yang nanti tinggal kita pelajari saja. Jadi nanti kita bisa membedakan sistem bahasa Inggris seperti apa, Korea seperti apa, Jepang seperti apa, bahasa Indonesia seperti apa, itu tidak terlalu sulit. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, oke. Jadi ini untuk esensi bahasa. Jadi hal penting dari bahasa itu, poin utamanya dia sebagai media komunikasi, tentu saja, kemudian dihasilkan oleh artikulasi manusia, dan sifatnya naluriah juga intelektual, di antara dengan aspek-aspek yang melingkupi di hakikat bahasa tadi. Dan untuk fungsi bahasa, saya kira teman-teman nanti bisa pelajari sendiri, ya. Fungsi bahasa itu banyak sekali.
Nggak cuman yang saya tuliskan di sini, karena materi juga sudah ada di e-learning ya, jadi teman-teman bisa cek juga di sana untuk puisi bahasa untuk alat ekspresi diri. Teman-teman yang suka bikin puisi misalnya, itu merupakan salah satu Anda memanfaatkan bahasa sebagai ekspresi diri Anda. Atau mungkin Anda yang sering pasang status ya, 5 menit ganti, 5 menit ganti, itu kan untuk mengekspresikan diri gitu ya. Aduh, gigiku sakit, sakit gusi, sakit apa, itu semua dipasang di status. Itu bukti ekspresi diri Anda yang memanfaatkan bahasa yang Anda miliki, kemudian sebagai komunikasi, komunikasi pada Tuhan, komunikasi pada sesama manusia, komunikasi pada sekelompok orang ya. Kemudian bahasa juga bisa untuk beradaptasi, integrasi, terutama teman-teman yang berada di wilayah baru atau lingkungan baru ya. Mereka mau tidak mau harus adaptasi, salah satunya kalau di kita mudah karena kita punya bahasa persatuan. Alat kontrol sosial itu ada beberapa orang tuh yang punya bakat dengan bahasa untuk mengontrol sosial. Misalnya Anda lihat aja di angkatan Anda itu, oh mana Ersa ini orangnya bijak. Jadi dia bisa dengan menggunakan bahasa itu mengontrol sosial. Jadi kalau ada persoalan di angkatan, dia bersuara itu teman-temannya udah diam. Teman-temannya udah diam, manut gitu ya. Ini artinya dia punya bakat menggunakan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa juga sebagai salah satu alat berpikir, seperti tadi bahwa pikiran, pola pikir seseorang memengaruhi bahasa. Jadi kenapa ya bahasa Jawa ini kompleks sekali ya? Ya karena pola pikirnya orang Jawa juga kompleks. Bahkan dibuat strata gitu. Itu kan kompleks sekali ya, sehingga memengaruhi bahasa yang digunakan ya. Ini bahan pengingat, jadi saya sudah mulai sedikit masuk ke bahasa Indonesia ya. Karena posisi kita kita di Indonesia, berarti kita sekarang mengingat kembali posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini, posisinya sebagai bahasa nasional dan bahasa kenegaraan ya. Ada secara dasar hukumnya ada di Sumpah Pemuda itu ya. Kemudian bahasa negara ini ada di UUD 45. Fungsinya yang seperti apa juga ini dulu dari SD sudah pernah diajarkan, jadi saya hanya mengingatkan saja. Kemudian alasan juga kenapa bahasa Indonesia masih diutamakan sampai sekarang, bahkan Anda sudah menjadi seorang maha ya, sudah bukan siswa tapi mahasiswa, masih harus mengambil mata kuliah ini, wajib pula. Ini juga ada dasar-dasarnya. Nah, ini sudah mulai masuk ke bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia kita itu kan asal mulanya dari bahasa Melayu. Ya, kenapa yang dipilih bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa pemersatu? Alasannya salah satunya karena sebagai bahasa lingua franca, bahasa perantara. Walaupun saingannya saat itu ada bahasa Jawa. Nah, kenapa bahasa Jawa? Karena orang Jawa ini tersebar di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke orang Jawa ada. Ya, sehingga bahasa Jawanya juga ikut tersebar. Tetapi dia tidak dipilih, karena kalau dipilih bisa pusing semua orang Indonesia. Ya, karena sistemnya kompleks. Sedangkan kalau bahasa Melayu, sistemnya lebih sederhana. Dan potensi untuk dikembangkan ada, makanya bahasa Indonesia kita sekarang ini luwes sekali. Luwesnya bagaimana? Karena mudah untuk menerima bahasa manapun. Sehingga banyak bahasa-bahasa yang berupa serapan dari bahasa lain. Ya, dari Cina masuk, dari Arab apalagi banyak banget, dari bahasa Belanda juga masuk, karena semuanya juga memiliki kesejarahan. Nah, minggu depan saya akan mencoba mengingatkan teman-teman untuk kita mencoba mengulik ke belakang tentang sejarah perjalanan bahasa kita, kenapa sampai dipilihnya bahasa Indonesia dan berkembang sampai sekarang. Jadi saya akan sedikit mengingatkan itu. Seperti kemarin saya mengingatkan bahwa bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu dari mana asalnya? Dari mana coba? Ada yang tahu? Bahasa Melayu kita itu dari mana sebetulnya? Kalau setahu saya, Bu, sebagian besar bahasa Melayu itu berasal dari Sumatera, Bu. Dari Sumatera. Terus yang dari Sumatera itu dari mana, Ahmad?
asli dari sana. Kamu orang Sumatera ya? Ya Bu, saya orang Sumatera dan saya Melayu. Oh, mana? Saya Palembang Bu. Palembang. Oke. Tapi bukan ke Palembang sih, sebetulnya yang banyak berkembangnya tuh di Riau, ya. Melayu tingginya tuh di Riau, ya. Tapi sebenarnya salah. Nah, ini akan saya luruskan nanti ke teman-teman. Jadi bahasa Melayu yang kita punya sebagai rumpun bahasanya bahasa Indonesia itu awal mulanya dari mana? Datang bukan dari Indonesia asli loh, bukan. Itu awalnya datang dari Yunan. Yunan mana? Tahu nggak Yunan? Cina, Bu. Cina, betul. Nah, turunannya tuh kamu itu, Don. Don, kamu turunannya itu. Saya tahu itu, ya. Datang itu dari Yunan, itu Cina Selatan. Nah, Cina Selatan itu dulu berlayar ya di beberapa kepulauan ya. Salah satunya di Nusantara. Nah, datang ke Nusantara pertama itu kemana? Nah, ke Nusantara pertama bukan di Sumatera loh, bukan ke tempatmu, Ahmad. Datang ke Nusantara pertama itu ke tempatnya Doni itu. Langsung datang ke Kalimantan, jebret gitu ya. Lalu mereka tinggal di sana, kemudian menelorkan gitu. Salah satunya Doni itu. Bukan menelorkan ya. Jadi mereka datang di situ, menikah, tinggal dengan orang situ. Nah, lahirnya orang-orang Dayak itu salah satunya. Ya, makanya di sana ada Dayak Melayu, ada bahasa Melayu yang berkembang di Kalimantan. Itu sebetulnya muncul pertama di situ. Dari Cina itu datang ke Nusantara, itu muncul pertama datang pertama menginjakkan kaki di Kalimantan itu. Nah, kemudian mereka di sana berkembang, berinteraksi, ya, menikah dengan orang sana, tumbuhlah. Lihat orang-orang Dayak itu kan seperti orang Cina, ya kan, sana putih-putih matanya sih, itu turunan dari sana, ya. Nah, dari sana berkembang, pergi lagi, ya. Ada yang tinggal di situ, ada yang pergi lagi. Salah satunya ada di Sumatera, jatuhlah ke Sumatera. Nah, menyebar lagi sana. Wah, di Sumatera tumbuh pesat sekali. Ya, sampai muncul kerajaan-kerajaan Melayu dengan bahasa Melayunya yang Melayu tinggi, salah satunya di Riau. Kemudian ada di Palembang tadi Ahmad bilang itu ya. Sampai salah satunya terkenal ada kerajaan apa sih? Di Palembang itu kerajaan Sriwijaya ya, di sana ya. Itu juga. Ya, tapi itu tadi. Makanya ketika kita melihat sejarah itu, makanya ada satu pernyataan, jangan lupakan sejarah. Kalau Bung Karno bilang itu, negara yang akan mengalami kehancuran adalah negara yang dia tidak mau melihat sejarahnya. Nah, salah satunya itu. Makanya saya sangat sedih sekali tahun berapa itu, Anda masih sekolah, masih kecil mungkin ya, pada saat sering ribut-ributnya soal etnis, ya, jadi etnis Cina sering menjadi bulan-bulanan begitu ya, salah satunya itu saya sedihnya karena kenapa orang kita tidak mau melihat sejarah gitu. Jangan-jangan yang suka begini-begini itu jangan-jangan kita tidak tahu DNA-nya dari mana. Jangan-jangan DNA-nya salah satu dari Cina, ya kan? Karena apa? Karena kesejarahannya bangsa Indonesia kita ini itu terpengaruh oleh budaya lain, tidak berdiri sendiri. Dari India iya sangat, dari mana Cina iya sangat ya, kemudian dari kalau yang dari Eropa jelas ya, jadi orang-orang yang negara-negara yang sudah menjajah di kita itu punya pengaruh yang sangat besar juga. Oke, baik. Jadi saya kira untuk pembicaraan bahasa, definisi bahasa dan fungsinya untuk hari ini cukup. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan saya akan coba mengingatkan sedikit, kita agak flashback, kita sedikit mengulik sejarah gitu ya, bicara soal sejarah bahasa Indonesia ya dari eranya tahun berapa sampai kenapa bisa sampai seperti ini gitu.
kita ingatkan nanti di situ. Teman-teman nanti bisa buka dulu di e-learning ya. Untuk materi sudah saya kirimkan di sana ya. Saya sebentar baca chat, ini baru bisa buka chatnya. Dito tadi jawab dari keturunan nenek moyang kita ya. Yusuf jawab, oke ya Yusuf, sejak kita dilahirkan, betul ya. Mulai dari 7 bulan Bu, 7 bulan di kandungan ya. Ya, kita sudah secara pasif menerima bahasa dari mulai kandungan, tapi secara aktif baru bisa memproduksi itu setelah kita lahir kan, ya baru didengarkan orang lain. Oke, kemudian kalau ngomong kayak bunyi-bunyian Bu, oh iya, jadi maksudnya menirukan gitu ya. Maaf Bu, saya lupa presensi. Oke, presensi sampai pukul berapa? Tadi sudah saya ingatkan ya, untuk presensinya sampai pukul berapa. Baik, teman-teman, saya kira untuk hari ini saya cukupkan sekian. Ya, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga besok kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang tetap prima, ya, tetap sehat semuanya. Dan selamat sore, selamat yang masih mau melanjutkan aktivitas, silakan melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.